Ferdy Sambo adalah seorang wage karena dia lahir pada tanggal 8 Februari 1973 dan itu adalah hari Jumat wage. Makanya kita bisa lihat bagaimana dia berstrategi cukup jelimet untuk mengelabui seluruh bangsa. Sampurasun, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Ampuraksa. Seperti biasa di sini aku akan membahas tentang banyak hal yang menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan ramalan. Kenapa? Karena aku adalah seorang peramal. Aku dukun Rama. Di video kali ini, aku akan membahas tentang salah satu hari pasaran yang ada di dalam Pancawara. Kalian yang belum nonton video aku yang tentang hari pasaran, silahkan buka video aku yang hari pasaran tersebut karena di situ aku sudah menjelaskan tentang Pancawara. Nah, hari Pancawara itu ada 5 hari, Panca itu 5 ya. Ada 5 hari yaitu Legi, Pon, Pahing, Wage, dan Kliwon. Di video sebelumnya aku sudah membahas tentang Pon dan Pahing, dan hari ini aku akan membahas tentang Wage. Bagi kalian yang kebetulan lahirnya hari Wage, silahkan tonton video ini sampai selesai. Tetapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar channel ini semakin berkembang. Oke, balik lagi ke si Wage. Nah, si hari Wage ini adalah hari yang sangat istimewa. Kenapa? Karena si hari Wage ini disebut sebagai pengendali cakra ajnalanya. Nah, jadi si Wage ini dia adalah sebagai pengendali yang mengendalikan semua hari-hari yang lainnya itu dengan akal. Nah, si Wage ini sendiri seperti hari pasaran yang lainnya diambil dari posisi atau patrap bulan. Kalau yang Pahing, Pon, Kliwon yang lainnya itu ada yang posisi bulannya lagi tidur, lagi berdiri. Nah, si Wage ini dia diambil dari posisi bulan yang sedang duduk. Si Wage ini juga dia disebut cemengan atau kresna atau langking, yang artinya adalah hitam atau gelap. Makanya si Wage ini disimbolkan dengan warna hitam seperti baju yang aku pakai ini. Ya, aku selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara bahasan dengan warna baju yang aku pakai atau suasana apapun biar kelihatan keren, matching gitu ya. Sebenarnya nggak perlu juga dibahas ya. Oke, balik lagi ke si Wage. Si Wage ini dia disimbolkan dengan warna hitam dan dia mempunyai elemen air yang bisa masuk ke dalam segala suasana, ke dalam segala situasi. Makanya si Wage ini dia itu bisa beradaptasi dengan cepat bersama lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam sistem hukum kemasyarakatan, si Wage ini dia juga sangat berpengaruh karena dia itu kalau di dalam sistem kepemerintahan kemasyarakatan, sistem sosial, dia diposisikan sebagai raja. Jadi kalau di masa lalu itu leluhur kita menggunakan sistem hukum di negara ini memakai tritangtu. Polanya itu tritangtu, ada resi, rama, ratu. Nah, si Wage ini dia posisinya sebagai raja atau ratu. Jadi ini harus dipahami ya. Ratu di sini bukan ratu perempuan atau queen. Kalau sekarang kan kita tahunya bahwa raja adalah pemimpin laki-laki, ratu pemimpin perempuan. Nah, kalau leluhur kita, ratu itu bukan berarti perempuan, tetapi ratu itu adalah sebuah posisi, sistem hukumnya itu dia seperti eksekutif. Jadi raja, ratu ya sama aja gitu ya, karena tidak ada kerajaan, di kita hanya ada keratuan, keraton kan, tidak kerajaan gitu, tapi keraton, keratuan. Mungkin nanti di video berikutnya aku akan membahas tentang sistem tritangtu ini biar tidak rancu ya, biar kita sama-sama mengetahui sistem pemerintahan leluhur kita ada tritangtu. Oke, balik lagi ke si Wage. Nah, si Wage ini dia diposisikan sebagai raja, di mana raja itu memang harus seperti air, bisa masuk ke dalam segala situasi, segala suasana, dan dia itu seperti halnya warna hitam penuh dengan misteri. Raja itu harus penuh dengan misteri. Dia harus mampu menutupi segala hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh publik untuk kesejahteraan rakyat. Ya, si Wage ini memang istimewa ya, karena dia posisinya juga istimewa. Dan
Karena si Wage ini dia diposisikan sebagai raja, sebagai seorang pengendali, maka si Wage ini harus mempunyai kesadaran yang cukup tinggi. Dia harus mencapai jiwa spiritual yang sangat tinggi. Untuk apa? Untuk kehidupannya dia, karena dia itu sebagai pengendali, ketika dibarengi dengan spiritual tinggi, dibarengi dengan kebijaksanaan di dalam pikirannya, maka dia tidak akan semena-mena. Dia akan mencapai posisi yang sangat luar biasa dan mampu melakukan aktivitas di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali. Kasarnya gini lah ya, si Wage ini dia kalau mau jadi baik banget, kalau dia mau jadi mafia banget gitu. Jadi dia harus dibarengi dengan kesadaran spiritual yang tinggi, sehingga tidak semena-mena di dalam melakukan kegiatan kehidupannya yang nanti bisa saja mencelakakan dirinya sendiri kalau misalkan tidak dibarengi dengan kesadaran. Jadi si Wage ini mereka mampu untuk berpikir dan berstrategi untuk mengendalikan semua yang ada di sekitarnya sesuai dengan keinginannya dia. Makanya si Wage memang harus dibarengi dengan spiritual yang sangat tinggi supaya tidak menjadi celaka dan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Secara garis besarnya si Wage ini dia harus mempunyai rasa cinta dan welas asih di dalam dirinya, sehingga tidak akan semena-mena dan melakukan sesuatu yang menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Ferdy Sambo adalah seorang Wage karena dia lahir pada tanggal 8 Februari 1973 dan itu adalah hari Jumat Wage. Makanya kita bisa lihat bagaimana dia berstrategi cukup jelimet untuk mengelabui seluruh bangsa. Oke, itu tadi sekilas tentang si Wage. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yaitu ramalan. Dan seperti biasa, aku akan meramalkan tentang sifat atau karakteristik, jodoh, dan pekerjaan apa yang tepat untuk si Wage. Oke, yang pertama, sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh orang yang lahir di hari Wage. Orang-orang yang lahir di hari Wage, mereka adalah orang-orang yang sangat menghormati proses. Mereka itu tidak peduli dengan hasil, tapi mereka sangat peduli terhadap proses. Mereka sangat mencintai proses. Kemudian si hari Wage juga dia adalah orang-orang yang tidak suka berhubungan dengan hal-hal yang remeh, yang sepele. Menurut dia itu hal-hal sepele aku nggak suka. Dia suka kepada hal-hal yang sangat rumit, detil, yang kecil-kecil jelimet, dia suka dengan hal-hal itu. Tapi kalau hal yang sepele dia nggak suka. Nah, si Wage juga dia mempunyai cita-cita yang sangat tinggi dan dia selalu berusaha untuk mewujudkan cita-citanya itu. Dia adalah pekerja keras yang ingin mewujudkan cita-citanya. Kemudian si Wage juga adalah orang-orang yang misterius. Sebenarnya nggak misterius banget sih, tapi dia lebih tidak suka ketika dikepoin atau direcokin. Pokoknya ketika dia memutuskan A, seperti misalkan saya mau makan bakso sementara yang lainnya makan mie ayam, dia nggak peduli. Dan dia nggak mau ditanya, kenapa kamu makan bakso? Nggak seperti itu dia. Nah, si Wage juga adalah orang-orang yang sangat keras kepala, tidak mau diganggu, dan ketika marah, mereka itu tidak mau ditanya. Mereka akan lebih memilih untuk diam. Nah, selain itu si Wage juga mampu dia mengurai masalah-masalah yang pelik. Hal-hal yang rumit dia itu mampu untuk menguraikannya. Dia mampu menelaah, kemudian membereskan sesuai dengan yang seharusnya. Dan si Wage juga adalah orang-orang yang sebenarnya mereka itu setia, jujur, teguh pendiriannya, tetapi paling tidak suka dikecewakan. Dia akan sangat marah jika apa yang ada di dalam pikirannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dia akan marah dan kemudian membabi buta kepada yang sudah mengkhianatinya. Tapi si Wage juga adalah orang-orang yang dia tidak bisa menunjukkan perasaannya pada orang lain. Dia kalau marah itu apa ya? Mepes keuyang lamun cek bahasa Sunda mah gitu ya. Jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan perasaannya. Kalau marah itu dia harus pakai perantara gitu.
kecuali untuk hal-hal yang biasa, untuk hal-hal yang sepele. Makanya si Wage itu mampu membuat orang nyaman sebetulnya, karena si Wage mereka adalah orang-orang yang berintegritas, berintelektualitas, dan mereka mampu membuat dirinya itu menjadi pribadi yang lembut, sopan, beretika, sehingga semua orang itu terpesona dan sayang padanya. Dan pada dasarnya si Wage adalah orang yang sangat menyayangi semua orang yang ada di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak suka berhubungan dengan hal-hal yang berbau kekerasan. Wage adalah orang yang penuh cinta kasih. Oke, itu tadi ramalan tentang sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh orang yang lahir di hari Wage. Kalian yang tadi dengar ulasanku yang sesuai dengan sifat kalian, silakan untuk komen di bawah. Sekarang kita masuk ke ramalan berikutnya, yaitu jodoh. Kita lihat jodoh apa sebetulnya yang tepat untuk si Wage. Hari pasaran yang cocok jika berhubungan dengan si Wage adalah Pon atau Palguna. Karena si Pon dan si Wage ini adalah orang-orang yang sama-sama teguh dan setia terhadap pasangannya. Selain itu, si Wage juga dia akan sangat cocok jika berhubungan dengan Kliwon. Karena sebetulnya si Kliwon ini adalah hari pasaran yang berdiri sendiri dan dia mampu berinteraksi dengan semua hari pasaran yang lain. Jadi si Wage juga cocok jika berhubungan dengan Kliwon. Oke, itu tadi adalah jodoh yang cocok berhubungan dengan si Wage. Sekarang kita masuk ke bahasan yang terakhir, yaitu pekerjaan. Pekerjaan apa yang cocok untuk orang yang lahir di hari Wage? Jika dilihat dari sifat atau karakteristik yang dimilikinya, maka si Wage ini dia akan sangat cocok jika menjadi seorang dokter, terutama dokter spesialis, dokter kandungan, dokter gigi, dokter bedah, dokter saraf, karena dia sangat suka dengan hal-hal yang rumit, yang jeli kayak gitu ya. Kemudian si Wage ini juga dia akan sangat cocok jika menjadi seorang pemadam kebakaran, karena dia itu sangat penuh dengan cinta kasih, berani dan mampu untuk menyayangi semua orang. Dia tidak peduli kalau misalkan dia harus terbakar misalnya, yang penting orang selamat. Ya mungkin bukan hanya pemadam kebakaran lah ya, tapi pekerjaan yang berhubungan dengan menyelamatkan orang, tim rescue misalkan, yaitu cocok dengan si Wage ini. Selain itu, si Wage juga dia akan sangat cocok jika menjadi seorang pemimpin, karena sifatnya yang seperti tadi. Apalagi dia disimbolkan sebagai pemegang cakra ajna langit dan dia adalah seorang raja seperti tadi yang sudah aku bahas itu ya. Nah, balik lagi ke si pekerjaannya, si Wage yang terakhir dia juga cocok untuk menjadi seorang seniman. Karena yaitu tadi, seniman selalu berhubungan dengan hal-hal yang detail dan penuh misteri. Oke, itu tadi adalah pekerjaan yang cocok untuk si Wage. Maka dengan ini berakhir pula video kita kali ini. Kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Sekali lagi yang belum subscribe silahkan, jangan lupa komen, share, dan selalu bagikan video ini kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, sekali lagi terima kasih. Rahayu.